ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد. Hadratul Mukarramin, sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita, nikmat jasadiyah maupun nikmat ruhiyah. Semoga Allah golongkan kita sebagai hamba-hambanya yang beruntung di dunia ini sampai di akhirat nanti. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai dan menyayangi umatnya. Siang malam beliau mendoakan kita, Allahumma ighfir li ummati ma qaddamu wa ma akhara ma'alana wa ma'asyara. Ya Allah, ampuni dosanya umatku yang lalu maupun yang akan datang, yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Berkah doa itu semoga kita semuanya termasuk hamba yang mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah dan mendapatkan curahan rahmatnya di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema kita siang hari ini jalan menuju mengenal Allah. Tujuan diciptanya kita itu adalah supaya kita mengenal Allah. Memang secara eksplisit disebutkan dalam surat Dariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, liya'buduni. Menurut penjelasan Ibnu Abbas, Qatadah mengatakan bahwa liya'budun maksudnya adalah liya'rifuni, supaya mereka mengenal aku, supaya kita mengenal Allah. Karena tidak mungkin kita menyembah Allah kalau tidak mengenal Allah. Maka ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah ini seutama-utamanya ilmu. Disebut juga ilmu usuluddin, ilmu dasar-dasar agama, ilmu tauhid, ilmu bagaimana mengisahkan Allah. Karena darinya nanti juga akan muncul ilmu tentang ma'rifatul malaikah, ma'rifatul kutub atau kitab, mengenal kitab, ma'rifatul rasul, ma'rifatul qiyamah atau yaumul akhir, ma'rifatul qada wal qadar. Itu mulainya awalnya adalah dari ma'rifatullah. Lalu bagaimana cara berma'rifatullah, mengenal Allah? Sayyid Sabiq dalam kitab Aqidatul Islam menyebutkan untuk bermakrifat kepada Allah setidaknya ada dua cara. Cara pertama adalah dengan menggunakan akal pikiran. Menggunakan akal pikiran, meneliti ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah yang tercipta maupun ayat kauliyah yang tertulis. Kita mulai dari ayat yang tercipta, di mana Allah telah menganugerahkan kepada kita alam raya ini. Walladzi khalaqal lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan untuk kalian semua yang di muka bumi ini. Maka merenungkan ayat-ayat Allah yang tercipta ini ya sampai nanti pada kesimpulan bahwasanya tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Allah telah menyediakan alam raya ini untuk hamba-hambanya. Qul induru madza fis samawati wal ard. Yunus ayat 101. Katakanlah, perhatikanlah, periksalah, telitilah, perhatikanlah, observasilah dalam dunia modernnya. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka dengan memperhatikan ayat-ayat kauniyah ini nanti juga akan sampai kepada Allah. Qul innama a'idukum, katakanlah aku hanya memberikan nasihat kepadamu. Katakan hai Muhammad, innama a'idukum,
biwahidah, aku hanya memberikan pelajaran pengajaran padamu dengan satu perkara, antakumu lillahi masna wa furada, hendaklah engkau berdiri menyembah Allah baik berdua ataupun sendirian. Summa tatafakkaru, kemudian kalian berfikirlah. Jadi kita sudah sholat lalu berfikirlah menggunakan akal pikiran. Ini termasuk perkara yang sangat dipuji Allah. Bahkan Allah mengecam orang-orang yang menganggurkan akal pikiran ketika dia melihat ayat-ayat Allah, kemudian mereka tidak mau memperhatikan dan mempelajarinya. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Yusuf 105. Alangkah banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang di langit maupun yang di bumi yang mereka lalui, tetapi mereka semua membelakanginya, tidak memperhatikannya. Maka Allah mengecam orang-orang yang menganggurkan akal pikiran, lihat langit, lihat bumi. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Sudah sering kita baca di surah Yasin ayat 46. Tidaklah datang kepada mereka ayat dari ayat-ayat Allah kecuali mereka membelakanginya, mereka berpaling, tidak memperhatikan. Adanya kejadian bencana alam itu jangan semata-mata kemudian kita menyalahkan alam, apalagi menyalahkan Tuhan. Tidak, kalau kita kembali ke ayat qauliyahnya, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah tampak kerusakan di daratan, di lautan karena akibat tangan-tangan manusia. Kenapa itu terjadi? Dan Allah tunjukkan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, supaya mereka merasakan sebagian apa yang mereka lakukan, supaya mereka kembali kepada Allah. Jadi ujungnya supaya kembali kepada Allah, supaya mengenal Allah, jangan justru menyalahkan Allah. Adanya eksploitasi yang berlebihan tanpa ada reboisasi, penebangan hutan, tanpa penghijauan kembali, salahkan dirimu. Dari dulu tidak ada bencana sebesar itu. Ketika itu kamu lakukan, ternyata terjadi bencana. La talumuni, jangan kalian menyalahkan aku, walumu anfusakum, salahkan diri kalian sendiri. Kenapa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, supaya mereka merasakan sebagian apa yang mereka lakukan, supaya kembali kepada Allah, karena Allah masih sayang sama hambanya. Allah membuat perumpamaan dalam surah Yunus ayat 98 itu. Falaula kanat qaryatun amanat fanafaha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa mata'nahum ila hin. Kenapa penduduk suatu negeri, suatu negara, suatu wilayah itu tidak beriman seperti imannya kaum Yunus? Lamma amanu, ketika kaum Yunus itu beriman, tadinya mereka tidak mau beriman, ditinggalkan Yunus, ada bencana, ada badai, topan, atap-atap pada berterbangan, rumah-rumah roboh, lalu mereka berkumpul di tanah lapang untuk beriman, tapi sayang seribu sayang Yunus sudah meninggalkan mereka. Itu sama juga bahwasanya Yunus juga meninggalkan tugasnya, dan akhirnya kapal yang dinaikin Nabi Yunus pun juga goyang. Tapi siapa yang berikan hidayah, petunjuk, sementara Yunus sudah pergi? Maka disitulah sesungguhnya Allah kemudian mengutus bala tentaranya yang namanya angin, membuat kapal yang dinaikin Nabi Yunus pun akhirnya goyang. Dan ketika diadakan undian, ada keyakinan kalau kapal goyang badai, ini menunjukkan ada orang yang meninggalkan tugas, ada yang bermaksiat kepada Allah. Bergelapan mereka mengatakan tidak mungkin kalau engkau tamuku sebagai orang yang soleh berlaku maksiat. Tapi ketika diundi keluarlah Yunus, sampai 3 kali Yunus. Maka Yunus pun memutuskan untuk melompat dari kapal. Bersama dengan itu Allah kirim ikan nun untuk menelannya.
wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaihi fanada fid dhulumat. Dan Dhannun ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, 100.000 kaumnya nggak ada yang mau mengikuti seruan dakwahnya dari 100.000. Ada satu kakek-kakek, tapi di tengah jalan iblis menggodanya dengan intan mutiara. Batu-batu berubah menjadi intan mutiara, sibuk mengumpulkan intan mutiara. Akhirnya tidak sampai berjumpa dengan Yunus. Marah Yunus, idzhaba mughadiban wa dhanna an lan naqdiru alaihi fanada fid dhulumat. Dia menyangka kalau marah itu tidak akan kami sempitkan hidupnya, maka Yunus di situ akhirnya disempitkan hidupnya. Sempit, masuk dalam perut ikan. Tapi Allah berfirman dalam tafsir Marahul Labid di Kasbil Quranil Majid, sijnan lahu wala rizqan laka. Ini Yunus kamu telan, tapi jangan kamu kunyah, karena bukan rezekimu. Yunus ini kamu telan, kamu sebagai penjaranya. Penjara buat Yunus, bukan sebagai rezeki kamu. Maka nggak ditelan, cukuplah. Itu akhirnya Yunus ditelan beberapa waktu lamanya dalam perut ikan, kemudian dimuntahkan kembali. Disitulah Yunus selalu mengulang-ulang istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk hamba-Mu yang zalim. Allah senang kalau melihat hambanya mengesakannya, bertasbih mensucikannya, kemudian merasa diri ini salah dan zalim. Wa kadzalika, maka setelah itu Yunus pun fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kami ijabah apa yang menjadi doa Nabi Yunus untuk selamat dari perut ikan. Apakah ini hanya khusus buat Yunus ya Rasulullah? Lalu Nabi pun menyampaikan di ayat berikutnya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula kami selamatkan orang-orang yang beriman. Maka kalau sudah terlanjur salah, kembalilah kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin. Walaula annahu kana minal musabbihin. Kalau bukan karena Yunus rajin bertasbih, bertahlil, kemudian beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya dia akan berada di perut ikan sampai hari kebangkitan. Ini isyarat bahwa ikan yang menelan Yunus itu masih hidup sampai hari ini, termasuk ikan yang dikasih umur panjang. Akhirnya Yunus kembali kepada kaumnya dan kaumnya beriman. Falaula kanat qaryatun ummatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Lamma amanu, ketika Yunus ini kaumnya beriman, Yunus juga kembali pada kaumnya. Kasafna anhum adzabal khizy. Kami hilangkan azab yang menyedihkan, yang menyusahkan, yang menghinakan fil hayatid dunya wa mata'nahum ilahin. Lalu kami berikan nikmat sampai batas waktu ditentukan. Maka negeri manapun, kaum manapun, kalau dia tidak terlanjur salah, dia beriman seperti kaumnya Yunus, Allah akan hilangkan yang namanya kesusahan, penderitaan, musibah, adab. Kenapa? Wa kadzalika nunjil mu'minin, kata Allah, demikianlah kami selamatkan orang yang beriman. Jadi gunakan akal pikiran untuk melihat ayat-ayat Allah, ayat kauniyah, ayat yang tertulis. Kenapa? Menganggurkan pikiran itu dikecam sama Allah. Dalam surah Al-A'raf 179. Wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami siapkan jahanam bagi kebanyakan jin dan manusia. Kenapa mereka disiapkan jahanam, dimasukkan jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati, jadi digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, digunakan untuk melihat, memperhatikan ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dia punya telinga, dia digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah.
Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih rendah dari binatang. Kalau binatang tidak punya akal pikiran, wajar ini manusia dikasih akal pikiran, tidak digunakan untuk memperhatikan ayat-ayat Allah. Ulaika humul ghafilun, itulah orang-orang yang lalai dari kebenaran, dari memperhatikan ayat-ayat Allah. Itu yang pertama, di mana kita memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Ini bisa dihubungkan dengan ayat kauliyah, karena itu juga bisa mendatangkan hidayah dan menambahkan hidayah. Contoh tentang ini bagaimana Profesor Dr. Maurice Bucaille ketika menemukan perut Fir'aun, beliau ahli bedah. Jasadnya Fir'aun diamankan oleh Allah. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan badanmu untuk menjadi tanda-tanda, ayat-ayat bagi orang-orang setelahmu. Beliau temukan jasad Fir'aun bersamaan dengan ekspansinya bersama Napoleon Bonaparte di Mesir. Sudah ribuan tahun yang lalu Al-Quran menyampaikan. Muhammad tahu dari mana? Berarti Quran ini bukan bikinan Muhammad. Kalau bikinan Muhammad, jasad Fir'aun baru saya temukan, maka diam-diam beliau bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu lagi perkara yang membuat beliau itu kemudian menemukan iman yang sejati, mendapatkan hidayah Islam. Ketika beliau mempelajari tentang piramid yang dibuat oleh Fir'aun, diabadikan dalam surah Al-Qasas ayat 38. Fauqid li ya Haman, wahai Haman, bakarlah untukku tanah liat. Di piramid-piramid itu dulu ada teori dari Romawi mengatakan ini dibuat oleh jin, batu-batu besar tidak mungkin. Ada teori lagi, ini yang buat budak-budak. Rupanya di situ ada kata-kata ya Haman, wahai Haman. Dalam huruf hieroglif di Mesir, Haman itu ternyata adalah mandor, seorang kepala proyek. Kalau itu ada kepala proyek, kemudian ada ahli-ahli yang terampil membuat piramid itu. Dan sekaligus ini menolak, membantah bahwasanya Quran ciplakan dalam kitab Taurat maupun Injil. Dalam Taurat tidak ada kata Haman. Dalam Injil tidak ada kata Haman. Satu kata membuat beliau takjub. Muhammad tahu dari mana tentang Haman? Belum pernah membaca buku perpustakaan. Dia ummi, seorang yang tidak bisa tulis dan baca. Aukidli alatin, buatlah untukku tanah liat yang dibakar. Jadi itu bukan batu asli, tanah liat yang dibakar kemudian membatu. Informasi ini membuat beliau akhirnya mendapatkan hidayah, menggunakan akal pikiran untuk mencapai kebenaran dan akhirnya menemukan bahwasanya Allah lah pencipta alam raya ini. Dari ayat kauniyah, ayat kauliyah. Lalu satu lagi, bagaimana mengenal Allah? Kata Sayyid Sabiq dalam akidah Islam, dengan mempelajari asma dan sifatnya. Sifat 20 yang ditulis oleh Al-Ash'ari atau dipopulerkan Al-Ash'ari, akidah Ash'ariyah. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyat kudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Kalau di anak-anak TPA tempat kami, saya terjemahkan, di mereka sekaligus tahu wujud artinya ada, kidam dahulu baqa kekal, mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluk. Qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Wahdaniyat maha esa, kudrat berkuasa.
iradat berkehendak, ilmu tahu hayat hidup, sama mendengar, basar melihat, kalam berfirman. Allah dari wujud maha ada. Kalau kita ada karena diadakan. Qidam dahulu. Kalau kita berawal berakhir, Allah tidak berawal tidak berakhir, baqa, kekal dan seterusnya. Sifat 20 bukan membatasi. Sifat Allah itu minimal yang orang awam ketahui, sifat 20 melalui sifat-sifatnya dan asma-asmanya, Asmaul Husna. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki nama Tis'un wa tis'in, 99, mi'ah ila wahid, 100 kurang 1. Itu Asmaul Husna yang 99, 100 kurang 1. Itu bukan kemudian cukup segitu. Asma Allah nggak terbatas, karena sifatnya tidak terbatas. Itu minimal yang kita ketahui dari riwayat Imam Tirmidzi. Dari sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Allah Rahman, Rahmaniyahnya mencakup mukmin, kafir. Yang kafir kalau dia belajar juga diberikan kecerdasan, berusaha sungguh-sungguh, diberikan kesuksesan. Rahmaniyah Allah, walaupun tidak menyembah Allah tetap dikasih oksigen rezeki. Tapi rahimiyah Allah hanya untuk orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahimah, dan Allah sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Dikasih, diberi, belum tentu disayang. Fir'aun dikasih jabatan, Qarun dikasih harta, Namrud dikasih harta, kekayaan, jabatan. Tapi apakah disayang? Tidak. Kenapa? Dia tidak beriman. Wa kana bil mu'minina rahimah, dan seterusnya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut tentang ini, memahami, mengenal Allah melalui asma dan sifatnya. Jadi disitulah minimal dengan 2 cara, melalui berfikir ayat kauniyah dan ayat qauliyah. Yang kedua dengan melalui sifat dan asma Allah kita akan mengenal Allah. Proses ma'rifatullah nggak cukup sampai di dunia, nanti sampai di alam kubur, sampai di hari kiamat nanti bahkan. Karena itu tujuan penciptaan manusia, supaya bermakrifat kepada Allah. Semoga kita semua diberikan kepahaman, diberikan ma'rifah, karena itu bagian daripada karunia Allah. Ada orang yang hidup bersama Nabi tapi tidak mengenal Allah, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, waliyadzubillah. Kita yang jauh dari Nabi tapi diberikan pengertian walaupun sedikit-sedikit. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman. Bermunajat kita kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qawi, Ya Hakim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon ridho dari surga. Kami berlindung dari kemurkaan dan api neraka. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabb, kami telah menzalimi diri kami. Jika tidak Engkau ampuni dan Engkau sayangi kami, niscaya kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Ya Allah, di antara yang hadir dirinya, keluarganya, saudaranya, ada yang sakit berikan kesembuhan, yang sempit berikan kelapangan, yang sulit berikan kemudahan. Waj'al baldana Indonesia baldatan mutma'innah mubarakah. Jadikan negeri kami negeri yang aman, penuh dengan keberkahan. Pemimpinnya pemimpin-pemimpin yang Engkau cintai, yang dicintai oleh rakyatnya dan yang mencintai rakyatnya. Ya Rabbana ya Dzal Jalali wal Ikram. Tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina, di Sudan, di Irak, dimanapun mereka berada. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.